Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya cukup panjang. Diawali dengan kalimat Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin dan seterusnya. Dibicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan agama. Ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang sosok laki-laki. La ya'rifuna mina ahad, kata sahabat. Tidak ada satu orang pun yang mengenali siapa dia. Berperawakan tegap, kemudian berpakaian putih-putih, dan rambutnya hitam disisir rapi. Dia menghampiri Rasul, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai kedua lututnya dirapatkan dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan kedua telapak tangannya disimpan di atas paha Rasul. Sosok tadi bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi, "Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Kalau diterjemahkan secara umum, yang dikatakan Islam kata Nabi persis seperti yang kita kenali dengan pengertian rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian sosok tadi bertanya kembali, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Iman itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi, "Al-iman antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wasyarri." Jadi kata Nabi, yang namanya iman itu persis seperti yang kita kenal dengan sebutan rukun iman yang 6 itu. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Dia nanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Nabi memberikan penjelasan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu satu kondisi di mana di dalam melaksanakan ibadah itu kamu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi dalam keseharian juga kamu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kondisi semacam begitu tidak mampu kamu wujudkan, maka kamu harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Laki-laki tadi, sosok tadi itu kembali nanya, "Mata sa'ah, kiamat itu kapan?" Untuk pertanyaan ini Nabi menjawab dengan menggunakan bahasa agak diplomasi. Mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il. Maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu artinya, maaf, saya tidak tahu kapan kiamat itu. Nah, kemudian dia nanya lagi yang terakhir, pertanyaan itu, akhbirni an amarotiha. Kalau kamu tidak tahu kapan terjadinya kiamat, tolong diberitahu ciri-ciri kiamat itu apa. Nah, di situ ternyata Nabi memberikan penjelasan, antalidal amatu rabbataha. Bila seorang sebut saja kalau bahasa kasarnya, seorang pembantu sudah melahirkan majikan, itu sudah ciri daripada kiamat. Mungkin ada majikan menikahi pembantu. Ini nanti anak yang lahir itu anak pembantu apa anak majikan? Kira-kira semacam begitu. Wa antarul alatal urata yatatawaluna fil bunyan. Nanti kamu akan menyaksikan banyak sekali orang bekerja keras
bekerja kasar, karena kasarnya pekerjaan itu sampai-sampai pada waktu bekerja tidak menggunakan alas kaki. Tapi lihat ya tato waluna fil bunyan. Megahnya rumah yang ia miliki adalah bagaikan istana. Tiba-tiba laki-laki tadi menghilang. Nabi nanya kepada Umar bin Khattab yang hadir pada waktu itu. Ya Umar, atadri manisail? Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang nanya? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi memberikan penjelasan. Huwa Jibril. Itu Jibril tuh, malaikat Jibril. Gitu ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan. Ini loh yang namanya agama. Begitu. Nah, jadi yang namanya agama itu berdasarkan sabda Rasul yang ini adalah itu perlu ditopang oleh oleh 3 sokok guru, oleh 3 tiang pancang. Itu ya, Islam, iman dan ihsan. Nah, Islam terkait dengan masalah operasional ibadah, syariat, iman masalah keyakinan, sementara ihsan adalah masalah hati, masalah masalah akhlak. Jadi kalau kita ngomongin masalah agama, hanya ngomongin masalah keyakinan dan operasional ibadah, sebenarnya kurang lengkap. Disebut oleh Rasul ihsan satu lagi. Nah, saya ulangi, saya kerucutkan. Jadi yang namanya rukun agama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman menyangkut keyakinan, Islam menyangkut operasional ibadah, ihsan menyangkut kepada masalah akhlak. Ilmunya pun berbeda gitu. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.